Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ID Jatim, ketemu lagi nih di podcast ID Jatim Channel. Masih dalam rangkaian Monkeypox Series. Tentunya kali ini saya nggak sendirian, karena hari ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang mungkin teman-teman udah tahu, udah familiar, bahkan udah kenal dengan beliau. Beliau ini adalah seorang pakar imunologi, termasuk dalam tim Satgas Monkeypox ID Jawa Timur, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, sekaligus adalah seorang guru ketika saya kuliah dulu sampai sekarang. Mari kita sambut narasumber kita, Dr. Agung Dwi Widodo, MSI, MKetClin, spesialis mikrobiologi klinik. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Pripun dokter, kabar hari ini dok? Alhamdulillah baik. Jadi dok, di hari ini kita akan membahas mengenai monkeypox, terfokus pada virologi dan diagnosis molekulernya dokter. Iya baik. Mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh dok, bisa dokter jelaskan apa itu virologi dan bagaimana diagnosis molekuler itu penting untuk kita ketahui. Iya. Jadi kita mulai saja dengan istilah virologi ya. Virologi ini adalah salah satu cabang dari mikrobiologi ya, yang mempelajari hal ihwal yang tentang virus ya. Jadi apapun yang terkait dengan virus kita pelajari di situ. Dimulai dari apa jenis virus ini, klasifikasinya, kemudian bagaimana virus ini menimbulkan infeksi hingga menyebarkan. Nah, terkait dengan diagnosis, maka kita akan bisa lihat apakah virus ini bisa kita deteksi ya di jaringan, kemudian apa kita deteksi di cairan tubuh ya, atau bisa kita biarkan atau tidak ya. Terkait dengan itu, maka salah satu cara adalah dengan melakukan diagnosis secara molekuler. Nah, seperti itu. Iya. Jadi penting sekali ya dok ya untuk kita tahu mengenai diagnosis dari monkeypox ini secara molekuler. Iya, karena WHO sudah menyebutkan diagnosanya adalah secara molekuler, ya, bukan menggunakan serologis atau diagnosis yang lain. Jadi memang ada diagnosa klinis, jadi dilihat dari kondisi pasien, ya. Apakah punya ruam, kemudian punya vesikel itu ya, pelentingnya seperti itu. Tapi untuk memastikan apakah ini penyakit monkeypox atau penyakit yang pelenting yang lain seperti varicella ya, cacar air dan penyakit flu Singapura dan lain-lain, maka kita harus pastikan yaitu dengan melihat virusnya ini ada apa enggak, yaitu dengan diagnosis molekuler. Menyambung terkait WHO dokter. Iya. Jadi mungkin sekarang untuk beritanya tidak terlalu hype lagi ya dok untuk monkeypox. Iya. Lah untuk sekarang update per hari ini dokter, untuk monkeypox di dunia kemudian di Indonesia kondisinya seperti apa gitu dok? Iya. Jadi WHO melaunching sebenarnya beberapa waktu yang lalu ya, diawali di awal September. WHO melaporkan sudah ada sekitar 102 negara yang dilaporkan memiliki kasus monkeypox. Jadi cukup banyak, 102 seluruh dunia. Terus kemudian angka kasus pada masing-masing negara tentunya berbeda. Tapi bisa kita lihat totalnya hampir 52.000. Jadi cukup tinggi ini ya. 52.000, kemudian kematian yang dihasilkan dari kasus monkeypox ini sudah 18 orang. Yang awalnya pada awal Agustus sekitar 10 sampai 12 orang, sekarang sudah meningkat menjadi 18. Dan hebatnya, negara yang tertinggi memiliki kasus monkeypox ini adalah Amerika Serikat, ya, United States ya. Terus kemudian yang kedua adalah Spanyol ya, di mana kasus ini pertama kali ditemukan, dan yang ketiga adalah di Brasil
ya. Sedangkan negara-negara lain mengikuti mulai Jerman, Italia, ya, Peru dan sebagainya. Jadi memang di Amerika dan di Eropa terbanyak. Sedangkan di Afrika memang ada, tapi tidak setinggi ini Amerika dan Eropa. Di Asia sangat minimal sekali, terutama banyak kasus-kasus yang kita dapatkan itu memang berasal dari Eropa dan Amerika. Ya, walaupun di Australia ada, tapi itu memang juga sama kasus kiriman, istilahnya seperti itu. Ya, malah menarik ya dok ya. Malah di Amerika yang kita tahu mungkin aja di sana sebagai pusat kesehatan, risetnya di sana tinggi, malah di sana kasus dari monkeypox ini terbanyak. Ya. Kira-kira dokter, menurut Dokter Agung sebagai pakar imunologi, faktor risiko apa dok yang menyebabkan di negara Amerika, Spanyol lebih tinggi ketimbang di negara-negara Asia seperti Indonesia, ngoten dokter? Ya, jadi sebenarnya banyak faktor yang bisa kita bidik terkait dengan faktor risiko di sini ya. Kita mulai dari kasus awal ya. Kasus awal ini kita dapatkan ya, munculnya pertama di Eropa ya, terutama di Spanyol. Kita dapatkan kasus-kasus ini menyebar Spanyol, Portugal, kemudian di Belgia ya, Jerman hingga ke Italia ya. Kasus-kasus awal ini kita dapatkan pada penderita dengan menularnya secara seksual ya. Ternyata penderitanya ini adalah penderita gay ya, hampir sebagian besar itu. Nah, ternyata kalau kita lihat kasusnya, mereka menyebar secara kontak ya, karena kontak erat. Kemudian di komunitas mereka itu saat itu dilaporkan juga dimulai dari Spanyol hingga ke Italia, itu adanya pesta-pesta komunitas mereka, penggunaan alat bersama, kemudian sauna dan lain-lain, di mana yang notabene-nya adalah sumber penularan ya. Jadi kalau kita lihat semua orang terkena ini proses penularan karena efeknya kontak erat ya, kemudian penularan juga lewat droplet. Nah, dan setelah dilakukan penyelidikan terhadap orang-orang tersebut, didapatkan bahwasannya vesikel atau plentingnya ini didapatkan juga di daerah anus, di daerah kemaluan ya, yang notabene-nya ini kalau seandainya mereka melakukan kontak yang sangat erat, ini menular ya. Jadi dari sini saja bisa kita lihat bahwa kontak erat ya, kemudian ada komunitas dan sering bertemu, ini menjadi pemicu dan merupakan faktor risiko. Kemudian apakah terkait dengan bagaimana dengan sistem imunnya? Yang dilaporkan 1-2 kasus ya. Pada orang-orang tersebut ya, gay itu juga mengidap HIV ya. Tapi ini tidak banyak ya. Bagaimana kalau yang menyebar hebat di Eropa dan di Amerika? Tetap kita lihat bahwa penularan itu memang terjadi tidak hanya ya di lingkungan kecil, tapi di lingkungan yang cukup luas ya. Salah satunya adalah migrasi dari orang-orang tersebut ya. Kita lihat diawali dari Afrika, kasus ini kemudian migrasi ke Amerika, kemudian migrasi lagi ke Inggris, Eropa dan seterusnya. Nah, ini ternyata dilaporkan di Jerman, faktor resiko migrasi orang-orang ini karena faktor bepergian lewat bandara, terus kemudian lewat angkutan umum terutama kereta, ini menjadi faktor risiko juga ya. Jadi tidak serta-merta faktor risiko ini dari individu itu adalah apakah harus sakit, punya komorbid dan seterusnya. Tapi memang iya, rata-rata kalau kita lihat apakah jenis kelamin laki perempuan, ya laki perempuan juga kita dapatkan terbanyak memang laki-laki. Kemudian apakah pada usia yang
relatif muda, ya rata-rata usia produktif yang terkena karena mungkin aktivitasnya yang lebih tinggi, ya. Terus kemudian biasanya kalau kita lihat dari data yang dari Afrika, memang pada usia ekstrim, ya, pada anak-anak, kemudian pada usia lansia, itu memang rawan untuk tertular. Ya, seperti itu. Iya, iya, baik dok. Berarti tidak menutup kemungkinan ketika budaya-budaya yang disebutkan tadi, semisal party, free sex, itu semakin tinggi di Indonesia, akan juga meningkatkan faktor risiko. Orang-orang akan semakin mudah terkena penyakit ini. Iya. Apakah betul dokter? Jadi sebenarnya tidak hanya budaya seperti itu ya. Budaya seperti itu memang salah satunya mendekatkan orang satu dengan lain, kontak erat dan seterusnya. Tapi tanpa budaya itu pun kemungkinan besar bisa, ya. Jadi memang faktor resiko orang-orang yang tertular itu menjadi sangat penting. Apakah mereka kontak dengan orang yang terinfeksi, kemudian keluarganya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Cara pencegahan penularan memang sangat penting, terutama edukasi bagaimana menghindari penularan penyakit ini. Ya, nah, ini semua harus kita jelaskan kepada masyarakat agar penyakit ini tidak serta-merta menular, terutama di Indonesia. Ya, seperti itu. Oke, baik dokter. Kemudian terkait dari penyebab penyakit monkeypox ini dok. Ya. Banyak mungkin orang taunya adalah virus monkeypox. Nah, mungkin bisa dijelaskan dokter mengenai virus monkeypox itu sendiri, kemudian mungkin untuk klasifikasinya, dan untuk penyakit monkeypox ini kan yang saya baca sudah pernah ditemukan di tahun 1958 gitu dokter. Kemudian apa yang membedakan dokter dari virus monkeypox di tahun 1958 dengan monkeypox yang ada sekarang dokter? Iya. Jadi kalau kita lihat monkeypox virus ini merupakan keluarga besar dari Poxviridae, ya, famili poxvirus, ya. Poxviridae ini dibagi dua, yaitu yang menginfeksi vertebrata, hewan bertulang belakang, dan menginfeksi serangga, ya. Yang menginfeksi hewan bertulang belakang ini macam-macam, ya. Dimulai dari cacar sapi, ya, kemudian variola, cacar yang sebenarnya itu yang sudah dinyatakan WHO hilang, kemudian cacar pada onta, ya. Salah satunya adalah cacar monyet ini, ya. Jadi ini merupakan keluarga besar cacar. Dan mereka ini, family Poxviridae ini adalah virus-virus DNA, ya. Kemudian kapan munculnya? Ya, ada yang bilang tahun 58 itu, kemudian yang terbaru malah ada informasi menyebar tahun 70, ya, dimulai. Ada yang menyebut pertama muncul di Afrika memang, ya, karena asalnya memang dari sana. Kemudian di Denmark itu menjadi masalah karena apa? Monyet-monyet yang diimpor dari Afrika muncul cacarnya, ya, kemudian itu menyebar. Akhirnya setelah tahun 70-an itu menjadi endemis di Afrika, ya. Tapi ada bedanya, ada dua daerah, ya, yaitu Afrika Tengah, kemudian Afrika Barat. Nah, dua ini dibatasi di daerah Kamerun dan sekitarnya itu bertemu, ya, dua daerah ini. Di situ bercampur virus ini. Jadi sebenarnya kalau kita runut memang asalnya memang dari Afrika, dan kemudian bagaimana bisa menyebar itu adalah fenomena yang menarik, ya. Hasil studi molekuler, sekali lagi molekuler, ya, dari penyebab atau virus monkeypox yang terjadi di Spanyol, Portugal, dan Italia, serta di Jerman, menunjukkan bahwa penyebab ini memiliki kekerabatan dengan virus yang berasal dari Afrika. Jadi bisa kita runut bahwasanya memang asalnya dari Afrika memang, ya.
dan memiliki keberadaan sama, kemudian mungkin ada migrasi orang dari Afrika, ya, membawa virus ini atau terinfeksi, kemudian dibawa di populasi Eropa, akhirnya menyebar di situ. Ya, dari genetiknya bisa kita lihat, oh ini mirip, ya, ibaratnya satu klat itu, oh ini dari Portugal, ini loh, kok mirip dengan virus monkeypox yang dari Afrika. Ya, menarik sekali dokter. Kemudian mungkin akan ada pertanyaan seperti ini dok, mungkin dari orang-orang di luar sana. Ya. Apakah untuk kondisi sekarang kita harus menjaga jarak dari monyet-monyet juga yang ada di Indonesia nih dok? Apakah monyet-monyet yang ada di Indonesia itu juga punya potensi dok untuk juga menimbulkan penyakit monkeypox kemudian menular ke manusia? Ya, memang kalau kita runut sejarahnya, ya asalnya memang dari monyet ya. Kemudian di Afrika ternyata tidak hanya monyet saja yang bisa menularkan. Beberapa hewan pengerat itu ternyata bisa ya. Jadi semacam tikus, tupai ya, yang ada di sana itu bisa menyebarkan ke manusia. Jadi terjadi proses apa yang kita sebut sebagai penyakit zoonosis ini dari hewan ke manusia ya. Tapi yang menarik adalah saat ini yang beredar itu bukan hewan ke manusia lagi, tapi adalah dari manusia ke manusia. Ya, nah ini yang saat ini beredar di dunia. Jadi bukan dari hewan lagi, tapi tentunya dari manusia ke manusia. Nah, yang cukup mengkhawatirkan adalah apakah dari manusia ini bisa menginfeksi ke hewan. Nah, ini yang harus kita waspadai karena tidak menutup kemungkinan ya di lingkungan Indonesia itu ada monyet memang, terus kemudian hewan pengerat ini ya, hampir mirip-mirip. Karena di laboratorium saja kita bisa mampu menginfeksikan virus ini kepada hewan sebagai hewan coba ya. Nah, kalau seandainya itu bisa, tidak menutup kemungkinan bisa ya. Tapi apakah monyet yang ada di Indonesia ini memiliki spesies yang sama dengan mereka? Nah, itu tentunya harus ada studi tersendiri ya. Jangan-jangan tidak bisa ya. Tapi ya kita berdoa semoga tidak bisa supaya tidak menyebar lagi di Indonesia seperti itu. Ya. Kemudian dok, saya pernah membaca ada satu kalimat menarik dari Dr. Agung bahwa bakteri itu tidak bodoh sebenarnya dok. Nah, apakah virus ini juga seperti itu dok? Kalau mungkin dilihat dari cara virus ini bereplikasi, ngoten dokter? Iya. Jadi statement itu memang menjadi kata akhir dari beberapa kuliah saya ya. Tapi memang kalau kita lihat Poxviridae ya, terutama virus DNA, ini terutama kita lihat monkeypox ini adalah virus DNA yang besar ya. Genomnya ini sudah 19 kilobase ya. Jadi cukup besar dan menyandi banyak sekali macam, mulai struktural, non struktural. Kemudian ada enzim-enzim yang dihasilkan. Tapi yang cukup menarik adalah ini termasuk virus yang tidak mudah mutasi sebenarnya. Walaupun kalau ada mutasi ya tidak banyak. Tidak seheboh corona itu ya, karena corona kan virus RNA. Kalau ini virus DNA ya. Ada beberapa bagian yang membedakan virus ini dengan yang lain ya, karena virus DNA. Dia menghasilkan dua macam struktur yang membuat kita ini tercabik-cabik sebenarnya, tidak seperti virus-virus DNA yang lain. Yang pertama, mereka ini menghasilkan suatu bahan yang mirip dengan sitokin. Kita menyebutnya sebagai virukain. Ya, virukin lah ya, yaitu sitokin yang dihasilkan oleh virus, virukain. Kemudian mereka menghasilkan suatu bahan yang mirip dengan reseptor. Nah, repotnya kita nyebut sebagai viruseptor. Dua bahan atau dua molekul ini pada saat menginfeksi kita itu dilepaskan oleh virus ini.
Sehingga yang terjadi adalah mereka mampu menguasai tubuh kita, menyebabkan kekebalan kita melemah, ya, terus menyebabkan sistem imun kita ini tidak bisa berfungsi secara total, sehingga kalau bisa saya sebutkan, kalau mereka ini sudah masuk ke dalam tubuh kita, otomatis kita terinfeksi. Nah, itu hebatnya virus ini, monkeypox. Tapi kalau dibandingkan dengan virus pox yang lain, monkeypox ini lebih ringan, ya, kemampuannya, ya, dalam menginfeksi dibandingkan variola, cacar itu. Kemudian kalau kita lihat bagaimana mereka bereplikasi di dalam sel tubuh kita, ya, dimulai waktu dia masuk ke dalam tubuh kita, ya, masuknya biasanya lewat saluran nafas karena penularannya droplet, ya. Beda sekali nanti kalau masuknya lewat kontak luka dan lain-lain. Nah, itu replikasinya juga beda. Biasanya replikasi di tenggorokan kita dulu, kemudian setelah itu mereka masuk menimbulkan viremia pertama, jadi menyebar ke seluruh tubuh, ya, lewat darah, ya. Nah, setelah menyebar seluruh tubuh, baru mereka berusaha menginfeksi organ-organ tubuh kita, ya. Nah, setelah itu baru menimbulkan viremia kedua. Ini yang seringkali menyebabkan demam pada pasien, ya. Setelah demam, mereka menginfeksi kulit, akhirnya keluar vesikel-vesikel atau plendingnya itu, ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi dimulai dari awal infeksi lewat droplet itu sampai kemudian muncul plendingnya. Nah, ini yang terjadi. Iya. Baik, Dok. Kemudian, Dokter, ada sempat celetukan seperti ini. Dilihat dari data yang ada, dari banyaknya kasus yang ada, ya, untuk tingkat kematiannya kan hanya sedikit, Dokter. Ya. Jadi, menurut dokter, apa yang berbahaya dari virus monkeypox ini, Dok? Iya, memang kita lihat, ya, di negara asalnya di Afrika, angka kematiannya cukup rendah, sekitar 6-11%, ya. Dan bisa kita lihat dari 52.000 ini, ya, 18 orang yang meninggal, ya. Tapi jangan lupa loh, ya, bahwasanya persentase ini kalau kita hitung dibandingkan penyakit-penyakit yang lain cukup tinggi, ya. Kenapa kok bisa meninggal, ya? Ada beberapa komplikasi yang dihasilkan oleh virus ini. Yang pertama adalah bisa menimbulkan infeksi paru-paru, apa yang sering kita sebut sebagai pneumonia, ya. Dia menyebabkan inflamasi atau keradangan di paru, kemudian masuk bakteri, ya, terjadi superinfeksi. Itu yang pertama. Kemudian dia menyerang otak juga, ya, menyebabkan infeksi di otak, ya, kita sering kali sebut encephalitis, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adanya infeksi sekunder menyebabkan sepsis, ya, jadi infeksi menyeluruh ke seluruh tubuh kita. Padahal beberapa kasus bisa menyebabkan infeksi pada kornea, menyebabkan kebutaan, ya. Kemudian menginfeksi beberapa organ tubuh kita, ya. Jadi bisa kita lihat, ya, cukup berbahaya. Tapi walaupun demikian masih relatif sedikit, ya, dibandingkan jumlah total kasusnya. Berarti statement yang mengatakan bahwa virus ini tidak terlalu berbahaya sehingga kita nggak perlu aware terhadap virus ini itu salah besar, gitu, Dok, ya? Iya, jadi kita tetap, walaupun ini adalah virus yang dapat mematikan, tapi tidak bisa kita remehkan, ya. Walaupun WHO menyebutkan ini bisa sembuh sendiri, ya, memang bisa sembuh sendiri, dan bisa kita lihat vesikel ini bisa mengering hampir kurang lebih 1 bulan, ya. Jadi cukup lama memang, tidak seperti cacar air yang merupakan keluarga herpes. Ini seminggu mungkin, kurang dari 2 minggu sudah kering semua, ya. Nah, tapi kalau ini cacar monyet ini lebih lama, ya, sekitar 1 bulan, ya, dinyatakan sembuh. Oke. Baik, Dok. Kemudian terkait dari pengambilan spesimennya, itu bagaimana, Dok? Apakah dari pelentingannya itu, apakah sebelum ada pelentingan mungkin di viremia pertama tadi, gitu, Dok? Mungkin juga bisa diambil spesimennya atau bagaimana, Dok? Iya. Ada banyak cara, ya.
terkait dengan fase-fase sakitnya. Jadi kalau seandainya awal kita sudah tahu ada riwayat kontak, dia mulai demam, ya, mulai ada nyeri tenggorok, maka pengambilan sampel bisa kita lakukan seperti COVID, ya, di swab nasofaring di hidung dan tenggorok. Nah, ini bisa diambil. Tapi fase ini seringkali terlewatkan karena dianggap flu biasa atau flu-nya seperti mirip dengan flu COVID, ya. Sehingga terlewatkan. Fase kedua biasanya bisa diambil dari demam pada saat viremia itu, ya. Nah, ini virus bisa kita ambil dari darah, ya, karena mereka beredar di seluruh tubuh. Tapi ini juga fasenya sangat cepat, ya. Jadi mereka masuk ke dalam darah kemudian hilang lagi karena menginfeksi organ-organ kulit seperti yang lain. Nah, ini cukup waktunya kadang-kadang WHO menyebut sangat cepat sehingga kadang-kadang sulit untuk kita evaluasi, ya, karena kita ambil banyak yang menunjukkan negatif karena viremnya sudah segera berakhir, ya. Maka yang paling bagus adalah ngambilnya dari plantingnya itu, ya. Ada beberapa cara. Kalau plantingnya baru, ya, maka bisa diambil cairannya, terus kemudian diambil atapnya, kemudian dimasukkan ke cryotube atau tempat wadah itu, dibiarkan kering aja, tidak usah pakai media atau yang lain, kemudian ditutup, kemudian dikirim, ya. Tapi kadang-kadang ada yang harus dikerok dulu. Kalau seandainya sudah kering, ya, tinggal korengnya dikerok, kemudian baru dimasukkan ke cryotube itu, baru dikirim ke tempat laboratorium yang ditunjuk untuk melakukan PCR. Menyambung dari pengambilan sampel itu tadi, Dok. Ya. Kemudian bagaimana mungkin gejala-gejala apa yang bisa kita kenali, dokter, bahwa saya ini ada kemungkinan terkena penyakit monkeypox. Ya. Sebelum nantinya pasti akan dikonfirmasi untuk berkunjung ke dokter, gitu, Dok. Jadi gejalanya sama, ya, dengan gejala penyakit infeksi virus pada umumnya, diawali dengan gejala prodromal, ya, yaitu gejala umum, ya, ada demam, sakit kepala, terus kemudian ada nyeri tenggorokan, kadang ada yang batuk pilek, ya, kemudian ada nyeri-nyeri di otot. Nah, biasanya setelah demam, ya, baru keluar belenting-belentingnya itu. Jadi, tapi sebelumnya itu harus ada riwayat kontak biasanya. Dekat dengan orang habis bepergian di Eropa atau di Amerika, ya. Dekat dengan orang yang sudah positif yang ada belentingnya. Nah, itu biasanya ditanyakan ada riwayat kontak itu, ya. Nah, kalau ada riwayat kontak maka kita akan hitung itu berapa. Ada masa inkubasi pendek dan panjang. Pendek sekitar 5 hari. Kalau yang panjang sekitar 21 hari, ya. Nah, itu tidak sama. Kemudian ada fase demamnya. Setelah demam itu kembali lagi seperti tadi, demamnya tinggi, kemudian muncul plantingnya di muka, ya, di tubuh. Nah, bedanya dengan beberapa penyakit virus lain, plantingnya bisa di telapak tangan, di telapak kaki. Nah, ini kalau cacar air, varicella, ini tidak sampai ke ini. Terus kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening, ya, di leher, di ketiak, di pelipatan paha. Itu biasanya kita temukan pada monkeypox, tidak pada varicella. Setelah gejala-gejala itu sudah ada, berarti tetap harus dilakukan diagnosa molekuler, gitu, Dok, ya? Iya, jadi memang untuk menyingkirkan apakah ini cacar monyet atau bukan, ya. Ada beberapa cara diagnosis molekuler yang dilakukan terkait cacar monyet ini, ya. WHO menyarankan kita harus melakukan PCR. Ya, ada 2 jenis PCR. PCR melihat orthopox virus, ya. Jadi keluarga genus dari monkeypox ini nama orthopox. Nah, itu melihat apakah masuk orthopox ini, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah langsung ke monkeypox, ya.
PCR-nya langsung ke monkeypox. Dan yang ketiga, bisa langsung ke clade 2 jenis strain monkeypox ini, yaitu Afrika Barat atau Afrika Tengah. Nah, itu yang bisa dilakukan. Jadi kalau CDC menyarankan bisa orthopox didiagnosa, kalau sudah orthopox ini benar-benar ya cacar, ya bukan yang lain, ya. Kalau sudah orthopox, kita lihat monkeypox bukan. Kalau sudah monkeypox, oh ya sudah selesai diagnosa habis ini. Tapi kalau ingin tahu lebih detail, dilihat kladnya, dia termasuk virus dari Afrika Barat atau Afrika Tengah, itu bisa dilakukan dengan PCR. Ya, selain PCR, ya ada pemeriksaan lain, ya, yaitu menggunakan whole genome sequencing, ya. Jadi genomnya kita periksa semua, kemudian secara bioinformatik nanti dibandingkan dengan virus-virus yang sudah diperiksa seluruh dunia, ya, bisa ke next strain dan yang lainnya. Nanti kita lihat, oh ini masuk yang mana, kerabat yang mana. Nah, itu whole genome sequencing. Kemudian ada lagi yang sedang diteliti saat ini menggunakan gene expert. Ya, gene expert ini adalah metode diagnosis molekuler secara cepat. Ya, kita sebut sebagai TCM, tes cepat molekuler. Ya, dalam hitungan jam kita bisa tahu ya sedang menjadi riset saat ini. Karena dengan diambil dari cairan tubuh, kemudian dari koreng atau apa, kemudian dimasukkan dalam hitungan jam kita tahu, oh ini positif, oh ini negatif. Dan ini bisa nanti dasar pemeriksaannya ya sama PCR sebenarnya. Jadi kenapa kita pilih molekuler? Karena lebih akurat dibandingkan serologis dan lain-lain. Ya. Iya. Setelah kita tahu mengenai gejalanya, diagnosisnya, kemudian hal apa yang perlu dilakukan ini, Dok? Semisal naudzubillah ada masyarakat yang sudah gejala monkeypox, kemudian sudah terdiagnosa secara molekuler monkeypox, kemudian langkah selanjutnya itu seperti apa, Dok? Iya. Jadi kalau ada ya anggota keluarga atau anggota masyarakat yang mencurigai kondisinya ini adalah monkeypox, segera sebenarnya harus diperiksakan dulu ya untuk memastikan ini monkeypox atau bukan secara klinis, ya, dilihat blendingnya di mana saja, kemudian apakah ada besaran kelenjar getah bening. Nah, kalau sudah, maka harus dipastikan, harus diperiksakan PCR tadi, ya. Nah, kalau PCR positif, ini yakin adalah monkeypox. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, kalau dokter sudah menyebut ini kemungkinan adalah, kita seringkali menyebut sebagai suspek, ya, suspeknya adalah monkeypox, maka dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri, ya. Kalau gejala klinisnya tidak terlalu berat, ya. Tapi kalau seandainya dia berat, batuk, sesak dan lain-lain, kalau bisa disarankan dirawat di rumah sakit, di ruang isolasi. Jadi hampir mirip-mirip COVID ini, ya. Kalau berat ya tetap di rumah sakit, tapi kalau ringan disarankan dirawat di rumah saja, ya. Seperti kasus yang ada di Indonesia. Indonesia sudah mendapatkan satu kasus monkeypox yang berasal dari Eropa, ya, pulang dari Eropa, positif, oleh Kementerian Kesehatan sudah didiagnosa, ya, bahwasanya ini adalah monkeypox. Tapi karena plantingnya ini tidak mengganggu, tidak menimbulkan masalah, tidak berbahaya, maka dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumah. Jadi hanya isolasi mandiri, kemudian dievaluasi. Kalau korengnya sudah hilang, maka dia dibolehkan keluar dari isolasinya. Seperti itu. Tapi apakah orang itu juga masih punya potensi untuk menularkan ke orang lain, Dok? Iya. Jadi WHO menyebut kapan tidak menular, ya, kapan boleh lepas dari isolasi. Kalau seandainya koreng dari monkeypox tadi, yang dari blending kemudian pecah dan menjadi koreng itu sudah ngelupas. Dan biasanya pergantian kulit sekitar 20 hari
Maka kalau mau ganti kulit lagi ya mulai dari koreng itu sampai kering kurang lebih ya 30 harian ya mulai ganti kulit baru. Jadi kalau sudah dinyatakan korengnya sudah kering, kemudian sudah ngelupas semua ya, ini dinyatakan sembuh dan boleh lepas dari ini. Kalau dari ruang isolasi. Tapi kalau seandainya korengnya masih belum kering dan lain-lain, ini dinyatakan masih menular. Ya, ada beberapa kasus ya korengnya ini sudah mengering, kemudian karena penderita ini HIV, dia memanjang, ya, jadi masih positif di feses, ya, di urin, di darahnya masih ada virusnya. Jadi karena faktor kesehatan tubuhnya juga ya, sistem kekebalan tubuhnya. Kalau sistem kekebalan tubuhnya baik, ya insya Allah dinyatakan sembuh, memang dia kebal kemudian. Tapi kalau seperti kasus dengan HIV itu yang sempat saya baca, virusnya memanjang, masih menetap, walaupun korengnya sudah hilang. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Berarti 20 hari itu tidak bisa menjadi patokan gitu tadi. Masih tergantung dari individu masing-masing. Jadi memang tergantung banyak faktor ya. Kenapa ada orang yang bisa sembuh cepat, ada yang lebih sembuh lama. Ini faktornya macam-macam ya. Mungkin dari hygiene sanitasi orang tersebut bersih, kemudian infeksinya ya terinfeksi bakteri apa enggak, ini memperpanjang korengnya, lukanya dan seterusnya ya. Kemudian bagaimana cara perawatan, kekebalan tubuhnya, banyak faktor ini ya. Kemudian ada yang ngasih salep supaya cepat kering dan lain-lain. Nah, itu menyebabkan antara satu orang dengan yang lain berbeda cara atau lama penyembuhannya. Iya, Dok. Yang terakhir, Dok, ini, Dok. Iya. Pesan Dr. Agung kepada masyarakat di luar sana, bagaimana cara agar kita bisa menjaga diri kita, paling tidak terhindar dari penyakit monkeypox ini, Dokter? Iya. Buat masyarakat semua, tentunya banyak sekali penyakit yang saat ini beredar, ya. Terutama yang berasal dari luar Indonesia akhirnya bisa masuk ke Indonesia ya karena faktor migrasi ya. Kita kemudian saudara-saudara kita yang berasal dari luar bisa masuk. Kemudian yang terpenting dari itu adalah kalau seandainya ada orang-orang yang positif ya kemudian sakit, nah, ini harus kita beritahu bahwasanya mereka harus isolasi mandiri atau diperiksakan ke dokter dulu ya. Kemudian yang terpenting lagi adalah kita harus menjaga kesehatan kita pribadi ya. Jangan stres, banyak istirahat. Nah, maksudnya banyak istirahat ini istirahatnya tidur, bukan hanya rebahan saja tapi pikirannya berputar, tidak. Adalah tidur, kemudian banyak makanan yang bergizi, dan sekali lagi, karena penularannya adalah droplet, kita harus tetap menggunakan masker. Jadi 3M itu harus tetap kita perhatikan ya. Jadi tetap menggunakan masker, ya, mencuci tangan, menggunakan sabun alkohol, ya, sabun antiseptik itu dengan atau gantinya alkohol, ya, kemudian tetap menjaga jarak, terutama orang-orang yang sakit atau dicurigai ke arah sana. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Baik, terima kasih dokter. Ya, jadi oke, Sobat ID Jawa Timur, ternyata banyak sekali hal yang bisa kita bahas dan tentunya nggak akan ada habisnya kalau kita bahas mengenai virologi dan diagnosis molekuler monkeypox ini dalam satu video. Dan sekarang Sobat ID Jatim juga sudah mulai lebih paham mengenai penyakit monkeypox ini. Mungkin akan kita sambung di video-video berikutnya untuk teman-teman Sobat ID Jatim bisa lebih paham dan bisa lebih mengetahui apa itu penyakit monkeypox. Mungkin sampai cukup di sini dulu nggih dokter. Yeah. Terima kasih Dokter Agung atas kesediaannya mengisi sebagai narasumber di podcast kali ini. Saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.